Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Ido TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel yang paling mantap ini, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kalian menyimak video ini sampai selesai, bagi kalian yang belum melakukan subscribe, silakan lakukan subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman ya. Dan saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah diberkahi uang 100 miliar rupiah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, pemilu hanya menghitung hari saja, dan situasi kampanye ini semakin memanas ya teman-teman ya. Dan yang terpenting adalah hati kita tetap adem ya teman-teman ya, dan untuk pikiran kita tetap tenang supaya nanti capres pilihan kita yang sesuai dengan pilihan kita. Di penghujung masa kampanye ini, untuk lembaga survei itu aktif melakukan survei di berbagai wilayah Indonesia ya. Contohnya untuk lembaga survei Poltreking itu merilis hasil survei elektabilitas capres cawapres di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur. Hasilnya paslon 02 Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka menang telak di Jawa Timur. Itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia pada hari Selasa 6 Februari 2024. Dalam survei Poltreking di Jawa Timur ya teman-teman ya, elektabilitas Prabowo Gibran itu ada di angka 60,1%. Kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD itu di angka 17,2%. Sementara Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di angka 14,9%. 7,8% responden Jawa Timur belum menentukan pilihannya. Survei Poltreking ini menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah responden sebanyak 8.000 yang diambil secara proporsional di 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Sedangkan margin of error-nya sekitar 1,1%. Dengan tingkat kepercayaan survei sebesar 95%. Survei ini dilakukan pada 25 sampai 31 Januari 2024 secara tatap muka. Melihat data hasil survei tersebut, sudah dapat dipastikan untuk pasangan Prabowo Gibran itu bisa lolos ke putaran kedua apabila untuk Pilpres ini dilakukan 2 putaran ya teman-teman ya. Namun kalau melihat hasil survei secara nasional ya, sangat dimungkinkan sekali Pilpres tahun ini adalah hanya 1 putaran. Karena apa? Bisa kita lihat ya di berbagai daerah dan hasil survei yang kita lihat di media sosial, untuk Prabowo Gibran itu tinggal dikit lagi ya mencapai 50%. Ada yang 48, 49. Artinya itu sangat dimungkinkan sekali untuk pemilihan presiden tahun 2024 ini bisa 1 putaran. Harapan kita ya seperti itu ya, untuk menekan anggaran negara ya, supaya tidak banyak pengeluaran. Sebaiknya ya memang untuk Pilpres ini dilakukan 1 putaran. Biaya Pilpres ini bukan murah ya. Dari hasil survei tersebut, bagaimana calon lain tidak panik ya teman-teman ya. Melihat hasil surveinya, Prabowo Gibran itu selalu di atas. Berbagai macam serangan dilakukan dari tim pasangan lain. Ada yang menyerang Gibran, salah satunya ya, dulu itu sebagai belimbing sayur asem ya. Tapi isu-isu tersebut
nggak mempan. Ternyata di saat debat Gibran menguasai untuk kondisi debat, ya, baik debat cawapres pertama dan kedua. Begitu pula untuk debatnya Pak Prabowo. Itu Pak Prabowo menampilkan dirinya itu sebagai orang yang tulus, ikhlas. Saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1 Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bahkan diserang oleh dua paslon yang berkoalisi, ya, dari belakangnya saling menyerang. Menyerangnya itu menyerang Pak Prabowo, tapi serangan mereka itu malah menjadi simpati terhadap Pak Prabowo itu semakin meningkat. Dan memang untuk sentimen positifnya terhadap Pak Prabowo makin bagus, ya. Semakin Pak Prabowo diserang, semakin meningkat elektabilitasnya. Kepanikan itu semakin hari semakin meningkat. Yang sangat terlihat itu adalah paslon nomor 3. Sangat panik sekali, ya teman-teman, ya. Dia nggak henti-hentinya untuk Pak Ganjar itu menyerang Pak Prabowo. Menyerang melalui dinasti lah, untuk etika lah. Pak Ganjar itu menyerang dengan pelanggaran HAM, ya, yang telah lalu. 5 tahun yang lalu dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Joko Widodo. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan. Tapi untuk pelanggaran HAM Pak Prabowo itu selalu timbul hanya 5 tahun sekali. Setelah Pilpres nggak ada itu isu-isu itu. Oke teman-teman, ya, demikianlah tadi untuk hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Poltreking yang menyajikan pasangan Prabowo Gibran itu menang telak di Jawa Timur. Dan mudah-mudahan di daerah-daerah lain, di provinsi-provinsi lain, Pak Prabowo Gibran bisa mencapai 50% sehingga Pilpres tahun 2024 ini dilakukan cukup sekali putaran saja. Oke teman-teman semuanya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari hasil survei, ya. Tapi apabila dari salah satu pasangan itu lengah, tidak memperbaiki elektabilitasnya, maka untuk hasil survei itu menjadi kenyataan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Jangan lupa, ya teman-teman, ya, sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.